Para perampok ini benar-benar kena mental saat mereka ingin menangkap seorang bocil yang sudah pernah membuat mereka masuk penjara sebelumnya. Kevin baru saja menggagalkan aksi para perampok ini saat sedang mencuri uang di toko mainan. Karena merasa sangat kesal, alhasil mereka mengejar Kevin dan mereka tidak tahu bahwa di rumah kosong ini Kevin sudah menyiapkan banyak sekali perangkap. Sebut saja si pencuri ikal ini adalah Anton. Saat dia akan masuk ke dalam rumah perangkap lewat pintu depan, ada sebuah tali dan ia malah terus menariknya yang ternyata tali itu memicu alat penembak staples. Bukannya mendapat pelajaran, Anton malah terus menariknya. Sementara itu rekannya si Budi ingin masuk lewat pintu belakang dan ia melihat ada sebuah tangga. Budi tidak tahu kalau tangga itu sudah dilumuri gel sabun sehingga sangat licin. Belum apa-apa mereka sudah banyak sekali terkena perangkap seorang bocil. Tak mau menyerah, Anton mendobrak pintu depan dan ia tak tahu kalau lantai bolong sehingga ia terjatuh ke ruang bawah tanah. Kesialan yang sama juga menimpa Budi. Saat dia mendobrak pintu belakang, ada kunci-kunci besi menghantam kepalanya. Para perampok ini benar-benar tidak menggunakan akal mereka sehingga mudah saja bagi mereka terkena perangkap yang dibuat oleh Kevin. Sampai-sampai kini wajah Anton dipenuhi dengan cat. Rencana yang dibuat oleh Kevin sangatlah matang. Bahkan saat Anton akan mencuci wajahnya, Kevin sudah mengaliri listrik di keran wastafel. Saat ini hanya Budi yang masih sehat dan bugar, tapi pada akhirnya Budi juga terkena jebakan saat ingin menyalakan lampu. Kevin sudah memasang pemantik api sehingga kini kupluk milik Budi terbakar. Dan saat ingin memadamkannya di kloset, ledakan besar terjadi karena sebelumnya Kevin juga sudah memasukkan cairan bahan bakar ke dalam kloset. Anton juga masih belum menyerah walau sudah sempat kesetrum listrik tegangan tinggi. Namun lagi-lagi ia hanya tersiksa oleh jebakan buatan Kevin. Setelah bersusah payah, akhirnya Anton dan juga Budi bertemu di rumah kosong ini. Kevin sudah berlari ke lantai atas, namun Budi sepertinya sudah mulai belajar dan tak mau langsung naik ke atas. Ia yakin akan ada perangkap lain. Dugaan Budi benar. Saat mereka pura-pura naik ke atas, Kevin sudah menyiapkan perangkap. Mereka terus berpura-pura dan mengira jebakan Kevin sudah selesai dan barulah mereka naik. Namun ternyata Kevin lebih pintar. Sudah ada jebakan ketiga yang sama sekali tak diduga oleh dua perampok ini. Kevin lagi-lagi memancing dua perampok ini ke arah jebakannya. Budi padahal sudah mendengar ada suara gemuruh yang disebabkan oleh jebakan Kevin. Namun mereka malah diam saja dan akhirnya kena geprek. Setelah semua jebakan berhasil, Kevin mencoba keluar rumah menggunakan tali yang sudah disiapkannya. Namun saat Anton dan Budi menggunakan tali yang sama, mereka merasa ada aroma minyak tanah di tali itu. Ternyata sebelumnya Kevin sudah melumuri tali itu dengan minyak dan sekarang membakarnya. Mereka pun terjatuh dan tak berdaya. Sudah jatuh tertimpa ratusan cat pula. Saat ada kesempatan, Kevin langsung menelpon polisi dan memberitahukan lokasi berikutnya di mana Kevin akan memancing mereka ke sana. Namun sial bagi Kevin, ia malah tak sengaja terpleset dan tertangkap. Kevin dibawa ke sebuah taman yang dipenuhi dengan burung merpati. Namun saat Kevin akan dihabisi, ada seorang wanita yang menolongnya. Para perampok ini dilempari pakan burung dan kini mereka malah dikerubuni ribuan burung. Wanita pawang burung ini ternyata teman baru Kevin di kota ini yang tak sengaja ia temui sebelumnya. Kevin langsung menyalakan petasan sebagai tanda lokasi para perampok itu berada sehingga polisi mudah menemukannya. Pemilik toko mainan yang sudah dijelaskan oleh Kevin juga sudah menemukan surat yang ditinggalkan Kevin. Namun di sisi lain ibunya Kevin masih terus mencarinya karena saat ini status Kevin adalah sebenarnya anak hilang. Setelah semua kebaikan yang dibuatnya, Kevin hanya bisa berdoa di depan pohon Natal yang besar, berharap akan bertemu kembali dengan keluarganya. Dan dalam hitungan detik doanya terkabul. Ibunya memiliki insting yang kuat bahwa Kevin sangat suka dengan pohon Natal yang besar dan hanya di tempat inilah ada pohon Natal sebesar itu sehingga akhirnya Kevin bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarganya setelah terpisah dan hilang beberapa hari.